Kehidupan manusia di kolong langit ini, saudaraku, sering diumpamakan seperti sebuah biduk, seperti sebuah perahu di samudra yang luas. Ombak ganas, taufan dan badai sering datang menerjang perahu kehidupan kita. Ada yang selamat, ada pula yang binasa. Lalu kita pun bertanya, saudaraku, kenapa yang seorang selamat sedangkan yang lainnya binasa? Kenapa yang seorang meraih sukses sedangkan yang lainnya hancur berantakan? Ada banyak hal tentunya yang dapat menjadi penyebabnya, saudaraku. Salah satu di antaranya ialah karena sikap dan pandangan kita yang keliru di dalam menanggapi tantangan-tantangan hidup ini. Sebagian orang menanggapinya dengan bersungut-sungut, dengan berputus asa, lalu menghancurkan hidupnya dengan hal-hal yang negatif. Sedangkan sebagian lainnya memandang masalah hidup justru sebagai sebuah kesempatan. Anak-anak Tuhan memang harus memandang masalah hidup bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai sebuah kesempatan. Anak-anak Tuhan harus memandang masalah hidup bukan sebagai batu sandungan, melainkan sebagai batu loncatan untuk membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kelak di kemudian hari, ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Anak-anak Tuhan harus memandang masalah hidup sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk melatih iman percaya kita agar menjadi semakin kuat dan semakin teguh. Saudara tahu bagaimana caranya seekor induk Raja Wali mengajar anaknya terbang? Anak Raja Wali yang kecil ini didukung di punggung induknya, kemudian diterbangkan tinggi ke angkasa. Dan dari ketinggian itulah, saudaraku, induk Raja Wali kemudian memiringkan badannya, lalu menjatuhkan anaknya. Si Raja Wali kecil terpaksa harus mengepak-ngepakkan sayapnya. Beberapa saat kemudian sang induk kembali menyambar anaknya dan mendukungnya kembali di atas punggungnya. Dijatuhkan kembali, disambar kembali, dijatuhkan kembali, disambar kembali, demikian seterusnya. Sampai akhirnya, saudaraku, melalui latihan ini, sayap anak Raja Wali ini menjadi kuat dan mampu terbang sendiri. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, langkah apakah yang harus kita lakukan untuk membangun sayap-sayap iman yang kokoh, kuat, dan teguh? Salah satu caranya ialah dengan menggalakkan dan memperbanyak jam-jam doa. Doa, saudaraku, laksana sebuah kendaraan supersonik yang meluncur melebihi kecepatan suara, kemudian menyentuh hati Allah. Semakin kita sibuk dengan Tuhan di dalam doa, semakin Tuhan pun sibuk dengan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, apabila taufan dan badai menerjang perahu kehidupan kita, janganlah cemas, jangan panik, dan jangan menjadi lemah. Hadapilah tantangan-tantangan hidup ini dengan sikap hati yang tenang, dan manfaatkanlah situasi yang tidak menyenangkan ini untuk memacu kehidupan doa kita, kemudian berserah sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Allah. Dia adalah jangkar pengharapan kita. Dia adalah sang nakoda yang agung, yang akan membawa perahu kehidupan kita ke bandil yang benar.
Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari esok yang penuh harapan. Haleluya.